Selamat pagi, umat-umat terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, saya Martinus Satria Bambudi akan menjelaskan sedikit tentang Kongregasi Suster Sang Timur, sebuah ordo di agama Katolik yang mungkin kurang mendapatkan spotlight dari agama-agama lain atau ordo-ordo lain. Jadi, kita mulai saja ya. Apa sebenarnya Kongregasi Suster Sang Timur itu? Nah, Kongregasi Suster Sang Timur itu adalah sebuah kongregasi religius Katolik yang anggotanya terdiri dari para suster yang mengabdikan diri untuk melayani Tuhan dan sesama, terutamanya nih ya, dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Jadi mereka bergerak di bidang-bidang yang lebih ke sosial daripada mungkin seperti pelayanan biasa ya. Nah, nama Sang Timur ini juga ada maknanya ya, ternyata. Makna Sang Timur ini itu melambangkan Kristus sebagai terang yang datang dari timur, yang menerangi dunia dengan kasih dan kebenarannya. Nah, sini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat menarik untuk kita pelajari. Mungkin di sini saya juga mencari tentang apa sih sejarah dan asalnya. Nah, jadi kongregasi ini itu didirikan oleh Petrus Noyen CM di Surabaya pada tanggal 27 Januari 1930. Jadi udah lumayan lama ya. Dan sekitar 90-an tahun lebih. Tujuan awal pendiriannya ini itu untuk membantu karya misi gereja sendiri, khususnya dalam bidang pendidikan anak. Kayak yang tadi aku udah bilang, mereka itu memang bekerja di pendidikan, dan karya-karyanya pokoknya banyak lah. Juga mereka itu membantu di pengembangan masyarakat di Indonesia. Para suster yang pertama gabung itu merupakan wanita-wanita Indonesia yang memiliki semangat pelayanan dan ingin mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Seiring waktu, kongregasi ini itu berkembang ya ke berbagai daerah, nggak cuma satu aja. Jadi ini itu berkembang, berkembang, mendirikan banyak sekolah, asrama, serta karya-karya sosial yang sangat hebat. Ini sangat membantu khususnya di komunitas-komunitas kita di Indonesia. Oke, dan sekarang kita ke poin yang ketiga di sini adalah spiritualitas. Nah, spiritualitas kongregasi Suster Sang Timur itu berpusat pada Kristus Sang Terang Dunia. Para suster ini itu dipanggil untuk menjadi pembawa, bilangnya terang Kristus bagi sesama, terutama bagi mereka yang lemah, miskin, dan membutuhkan kasih. Jadi, mereka itu sangat membantu bagi mereka yang sangat membutuhkan ya. Ciri khas spiritualitasnya itu sebenarnya kesederhanaan hidup sih, kerendahan hati, pelayanan penuh kasih, ketaatan, dan pengabdian kepada kehendak Allah. Sekali lagi, empat-empat ini itu sangat-sangat penting. Karena kan tanpa kerendahan hati, tanpa pelayanan penuh kasih, kita itu nggak bisa sepenuhnya melayani atau sepenuhnya membantu sesama kita di sekitar kita. Kita mungkin akan menjadi apa ya? Pamrih itu tidak boleh sama sekali ya. Soal mereka ini dirangkum dalam sabda Yesus. Ini aku ambil dari Matius 5 ayat 14 yang berkata, "Kamu adalah terang dunia." Jadi mereka sekali lagi mereka mengimplementasikan ini sebagai pedoman mereka atau spiritualitas mereka untuk membantu sesama, maupun itu dalam karya pendidikan atau pelayanan di bidang-bidang yang lain ya. Kan tadi kan aku udah bilang nih ya, banyak tentang karya apa-apa. Coba kita sekarang ke bentuk karyanya sendiri. Nah, di sini aku membagi menjadi empat, yaitu bidang pendidikan, pelayanan pastoral, pelayanan sosial, dan juga pelayanan kesehatan. Bentuk karya para suster Sang Timur ini itu meliputi bidang-bidang empat ini. Dalam bidang pendidikan ya, mereka itu mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah Katolik dari tingkat TK sampai SMA
untuk mendidik anak-anak agar beriman, berkarakter, dan berilmu. Sekali lagi, mereka juga mengolah karakter-karakter anak-anak di sini atau murid-murid di sini biar mereka itu juga mau membantu sesama. Mereka nggak hanya pintar atau berilmu dalam akademik saja. Dalam bidang sosial, mereka itu mengelola panti asuhan, asrama, dan tempat pendampingan anak serta remaja. Sangat hebat ya. Mereka juga mau membantu tanpa mendapatkan apa-apa. Selain itu, para suster juga terlibat dalam pelayanan di paroki. Tentu aja ya, mereka tetap suster. Mereka membantu umat dalam liturgi, katekese, dan pendampingan rohani yang lainnya juga. Dan pendampingan rohani serta berkarya di rumah sakit dan lembaga kesehatan Katolik. Mereka juga sangat-sangat membantu dalam bidang kesehatan seperti membantu misalnya ada lansia atau orang yang memang berkebutuhan khusus, mereka akan bergerak membantu mereka. Sekarang apa sih sebenarnya yang aku belajar atau yang aku dapatkan ya, makna hidup yang aku bisa dapatkan dari pendalamanku ini tentang kongregasi Suster Sang Timur. Ini sangat-sangat bagus sih. Saya belajar itu bahwa hidup harus dijalani dengan semangat pelayanan, bukan hanya untuk diri sendiri. Karena ingat, pada dasarnya manusia itu tetaplah sebuah atau seorang makhluk hidup yang bersosial. Kita itu makhluk hidup sosial. Jadi kita tentu aja nggak bisa hidup sendiri dan kita harus tetap bersama dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, dengan sesama kita. Maka dari itu kita juga harus ya punya semangat pelayanan dan sekali lagi hidup diri sendiri itu tidak bisa karena kita manusia makhluk sosial. Dan kita itu juga harus berusaha ya menjadi terang bagi orang lain, yang berarti menghadirkan kasih, perhatian, dan harapan di lingkungan sekitar. Ini itu bisa diwujudkan dengan sangat-sangat simpel. Kalian membantu teman-teman sendiri, kalian membantu orang yang kesusahan, kalian melakukan pelayanan kecil di panti-panti, itu sangat-sangat membantu dan itu sudah menjadi sudah menghadirkan kasih di lingkungan sekitar kalian. Nah, kesederhanaan dan ketaatan itu juga membawa kedamaian sejati dan setiap orang dapat menjadi saksi kasih Kristus melalui tindakan nyata sehari-hari. Jadi kita tidak perlu sangat-sangat berkomitmen ya. Kita melakukan kebaikan dalam tindakan nyata sehari-hari itu sudah sangat cukup dalam menebarkan kasih Kristus. Saya juga merasa terdorong ya untuk meneladani para suster Sang Timur ini dengan hidup rendah hati, mau melayani dengan kasih, agar saya pun dapat menjadi terang bagi orang-orang sekitar ya saya gitu. Karena wah dari karya-karyanya aja udah banyak banget. Dari spiritualitasnya kita udah tahu bahwa mereka itu sangat-sangat bagus. Nah, dari itu, ini makna-makna hidup atau bulir-bulir kasih Kristus yang sangat bisa kita ladeni lagi. Baiklah, sekian dari presentasi saya mungkin terhadap Kongregasi Sang Timur. Terima kasih atas perhatiannya dan terus memberkati.